ini kita akan membahas terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Agus, pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jika Ibu sebut namanya, kalian jangan lupa tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Ya Ibu. Regina, hadir Bu. Dera, hadir Bu. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita pertama ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya sudah hafal kan lagunya? Sudah. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, baru diri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita duduk di kursinya masing-masing. Nah, materi kita pada kali ini yaitu perubahan wujud zat. Nah, di Ibu ada gambar. Nah, di gambar sih ada gambar apa? Ada yang tahu? Jemur baju Ibu. Jemur baju. Apa yang terjadi jika kita membiarkan baju basah di jemuran pada hari yang panas? Siapa yang pernah mencuci dan menjemur baju? Saya, Bu. Ya. Nah, itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Setelah kita nanti kita akan mencermati sebuah poin tentang perubahan wujud zat. Nanti kita dapat mengaitkan tiga perubahan wujud zat itu dengan peristiwa perubahan wujud zat dengan cepat. Terus kalian dapat menjelaskan 6 jenis perubahan wujud zat, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Terus kita akan nanti ada tanya jawab. Nanti kalian dapat mampu memberikan contoh perubahan wujud zat dan lingkungan sekitar dengan benar, dan itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, perubahan wujud zat ini adalah proses fisik yang terjadi ketika suatu zat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Proses ini tidak mengubah komposisi kimianya, namun hanya bentuk fisiknya saja yang berubah. Wujud zat terdiri dari 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, coba kalian perhatikan video kali ini. Nah, di sini ada 6 perubahan wujud zat, yaitu tadi membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, tadi kan Ibu ada jelaskan dia itu tidak zatnya itu tidak berubah, tapi cuma bentuknya saja berubah. Nah, Ibu ada lagu, kita akan nyanyikan bersama-sama. Ini nadanya pakai lagu Potong Bebek Angsa ya. Iya, Ibu. Silakan berdiri. Angsa masa Diwali. Saya Agustin.
Nah, gimana rasanya? Enak. Nah, terus saat kalian makan itu, apa yang kalian rasakan? Dingin, Manis. manis. Terus apa yang terjadi sama es krimnya? Meleleh putih. Lama-lama percaya gitu. Nah, itu tuh termasuk ke dalam perubahan wujud zat. Nah, menurut kalian itu perubahan wujud zat apa? Ada Daripada cair. Daripada cair. Padat cair. Jadi bentuknya tuh sebelum kalian makan bentuknya kayak apa? Padat. Padat. Itu termasuk ke padat. Nah, terus pas kalian makan esnya itu akan mengalir kan? Nah, itu akan disebut mencair. Jadi yang tadi dirasa kalau padat ke cair disebut
Oke, apakah sudah selesai semua? Ya. Oke, satu orang meminta isi ini. Siapa yang berani? Aku berani, Bu. Dia mungkin semua boleh, bahkan yang satu. Ini oke, ini ada 6. Ini kan ada 6 perubahan. Jadi satu orang isi satu. Siapa yang mau duluan isinya? Saya mau Oke, ada satu dulu. Dia itu yang yang gampang dulu, Bu. Oke, silakan dulu sisi. Pasti tahu. Orang dulu. Wah, ini saya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin maju? Oke, maju. Silakan. Oke, selanjutnya siapa? Oke, silakan. Regina. Evaporasi. Bismoko, Evaporasi. Evaporasi. Bismoko dan Oke, selanjutnya siapa? Ini komisinya. Kurang besar bisa Bu kelihatan. Oke, siapa lagi yang mau isi? Oke, masuk ke ibu. Oke, boleh. Oke. Nah, kita akan satu kelompok pemasaran satu sini. Kelompok Agus sama Miss Moko boleh tadi ke depan. Habis mandi. Keduanya. Dua-duanya. Keduanya. Oke, menurut kalian ini betul atau salah? Salah. Salah. Yang mana yang salah? Ada.
padat statusnya membeku. Itu terbalik. Oke. Tadi siapa yang mengisi? Oke, jadi ini ya kebalik ya. Ini ya padat ke cair. Padat ke cair. Jadi padatnya ini. Ya, Bu. Cairnya padat beku. Oke. Terus yang lainnya sudah benar? Udah, Ibu. Oke, coba ada temannya kasih tahu contoh dari pencair beku. Itu ada juga Itu juga terbalik, Bu. Apa ini? bukan Ya, kasih cair. cair, Bu. Oke, bagus ya. Kelompok Agus bagus ya. Oke, cair tegas. Cair gas. Apa lagi? Cair gas semua. Wah, Iya, wow. Betul. Terus gas mencair. mengembun. Nah, ini betul. Terus padat tegasnya betul atau salah? Betul. Oke. Sekarang ada teman-temannya dia kasih tahu contoh dari masing-masing yang perubahan zatnya. Jadi dari kelompok kami menyimpulkan contohnya itu pertama yang mencair yaitu es krim yang beku meleleh. Terus yang kedua membeku contohnya itu adalah air yang membeku saat dingin yang dimasukkan di kulkas. Yang ketiga mengembun contohnya adalah uap air yang mengembun di tetesan air pada kaca di jendela. Yang keempat menguap yaitu adalah ketika kami memasak air karena airnya nampak menguap. Yang kelima menyuntik itu kapur barus yang menghilang menjadi gas di dalam lemari. Dan kristal itu contohnya adalah ketika ada polusi asap di motor kena muka BPTK. Kenapa juga itu atau yang lain itu untuk satu ada yang mendengar? Gimana menurut kelompok dua sama jawaban kelompok satu? Karena ada Bu. Oke, selanjutnya kelompok dua. Terima kasih kelompok satu. Kalian dulu kita Oke. Apakah yang dikerjakan oleh kelompok satu sudah sesuai? Sudah. Oke, kalau sudah, sebutkan contoh dari diskusi kalian. Nomor satu mencair itu contohnya lilin yang dipanaskan menjadi cair. Untuk yang membeku, contohnya lilin yang sudah cair itu dibiarkan jadi membeku. Kelompok satu kenapa ya? Lalu yang ketiga itu mengembun, jadi uap air yang mengembun menjadi kabut di pagi hari, biasa ada di kaca. Yang keempat menguap air dengan berpuluh saat ini. Oke, gimana menurut kelompok satu? Lalu kalian gimana? Untuk kalau yang menguap itu dari batu bata gimana tadi Bu? Air dalam batu bata menguap saat pengeringan. Ya, itu Ibu izin menjelaskan orang ya.
kelompok yang hilang menjadi gas secara dinamis sama seperti kelompok satu. Nah, yang terakhir kristal, yaitu salju yang membentuk kristal. Oke, gimana? Jawaban dari kelompok dua. Mau dulu saya jelas dulu. Oke, terus sekarang ada kelompok dua. Karena kita sedang diskusi bersama, nah itu ada sebuah video untuk memperkuat pemahaman kalian. Silakan ditonton. Video ini berhubungan dengan materi yang tadi. Silakan diperhatikan, boleh dicatat kalau yang tadi belum dicatat. Oke. Setelah menonton video, apakah kalian sudah lebih mengerti tentang perubahan bentuk wujud zat? Sudah. Apakah sudah dicatat juga? Sudah. Nah, selanjutnya itu ada tugas materi untuk melihat bagaimana pemahaman kalian tentang perubahan bentuk zat. Nah, di sini ini ada soal. Nanti kalian bisa kasih tanda silang untuk jawaban yang benar, dan nanti akan dikumpulkan ke ibu lagi. Oke, silakan isi ya. Kalian tidak mengerti atau boleh ditanyakan. Aku sotek dulu. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas ini juga, dan sebelumnya juga udah berdiskusi, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita hari ini belajar tentang apa? Perubahan. Dan satu orang boleh sebutkan pengertian dari perubahan zat. Monggo kasih Oke, Bapak. Perubahan wujud zat adalah proses fisik yang terjadi ketika suatu zat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Proses ini tidak mengubah komposisi kimia zat tersebut, namun hanya bentuk fisiknya saja yang berubah. Jadi kalau misalnya bentuknya air, air sirup misalnya, dia dipadatkan tetap jadinya sirup, cuman bentuknya jadi es. Oke, itu sudah 6 perubahan wujud zat, dan Ibu harap pembelajaran kali ini dapat dimengerti. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya ini adalah materi terakhir kita, dan kita sudah sampaikan kesimpulannya tadi kan. Dan Ibu harap itu sudah dapat kalian pahami. Untuk materi selanjutnya itu kita akan ke energi.
Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu energi ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas boleh berdoa pribadi. Karena pada hari ini saya sedang sangat belajar, maka saya akan diwakili oleh Om. Oh ya, boleh Bapak nantikan Agus. Sebelum pulang, mari kita membaca doa kasih bersama-sama. Doa bulan. Oke, silakan lepaskan tasnya, masukkan buku ke dalam tas. Oke, yang sudah boleh pulang, silakan hati-hati ya Terima kasih. pulangnya.